Stop nothing, let's talk. Come on, you gonna need get back and get this What the hell? I will get that name, not King of Combat, will get your head. Climax of the film. Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Jika teman-teman masih ingat film Per yang pernah viral di tahun 2022, kisahnya dilanjutkan di film X yang juga diperankan oleh Mia Goth, namun di sini dia berubah peran menjadi Maxine. Per yang sudah tua menyewakan pondoknya pada para pemain film dewasa untuk dijadikan lokasi syuting. Di akhir cerita dirinya dibunuh oleh gadis pemain bintang dewasa tersebut, yaitu Maxine. Maka film ini adalah lanjutan dari kisah hidupnya. Maxine adalah seorang gadis yang gigih dan ambisius untuk mengejar ketenaran dalam industri dunia film. Diceritakan bahwa Maxine sudah terkenal dan memiliki nama besar dalam dunia film dewasa. Seiring bertambahnya usia, dia tak lagi mampu bertahan di genre tersebut. Apalagi produser membutuhkan para pemain-pemain muda yang jauh lebih segar. Maka Maxine yang tak ingin namanya tenggelam pun berusaha untuk masuk ke dunia film horor di Hollywood dengan membawa nama besarnya, walaupun akan menjadi kontroversi di kalangan pecinta film itu. Setelah mengikuti audisi, produser pun memberikannya kesempatan untuk menjajaki karir. Namun keberuntungan Maxine mulai berubah ketika seorang pembunuh misterius yang dijuluki The Night Stalker mulai mengintai para bintang muda Hollywood. Pembunuh ini memilih korbannya dengan cermat, meninggalkan jejak darah yang mengerikan di setiap tempat kejadian. Para detektif yang menyelidiki kasus ini menemukan pola yang menghubungkan para korban, dan semua petunjuk mengarah pada masa lalu Maxine yang kelam. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih, dan semoga kalian panjang usia, sehat sentosa selalu, juga diberikan rezeki yang melimpah. Untuk yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk memencet tombol subscribe dan berikan support yang terbaik dari kalian, agar kami lebih semangat lagi mengupload film-film menarik lainnya. Lanjut guys. Film dimulai dengan latar belakang tahun 1980-an yang dimana Maxine sudah masuk ke dunia Hollywood. Dia sudah punya nama besar dalam dunia film dewasa. Namun seiring waktu, dia tak mampu lagi bertahan di dunia film biru itu, sehingga dia harus berganti peran agar semakin bersinar. Dan penonton menginginkan para pemain-pemain baru yang masih muda. Berangkat dari hal itu, Maxine pun mencoba keberuntungannya di film horor. Film horor Puritan yang sangat terkenal di masa itu menjadi incarannya, hingga dia coba mengikuti audisi untuk sequel dari film tersebut, yaitu Puritan 2. Di saat yang sama, Los Angeles sedang dihantui oleh pembunuh berantai yang sudah banyak memakan korban, terutama bintang-bintang muda Hollywood. Sang pelaku meninggalkan jejak dengan sebuah tanda di wajah para korbannya. Para awak media sering memberitakan soal itu karena ada saja korban baru. Namun polisi belum juga mampu menangkap dan masih menjadi misteri. Bahkan mereka tak tahu apa motif di balik kejahatan tersebut. Malam itu, Maxine dihubungi oleh pengacaranya yang bernama Teddy, mengabari bahwa dia ditolak sebagai model video klip grup penyanyi terkenal. Walaupun penampilannya bagus, namun Maxine seorang bintang porno dan mereka tak ingin mendapat komen negatif dari para penggemarnya. Namun Teddy juga memberikan kabar baik bahwa dia dipanggil produser untuk audisi dari film horor. Dengan bangga, Maxine pun mengabari teman akrabnya yang memiliki toko kaset video. Dia yakin tak lama lagi namanya akan melambung di dunia perfilman. Fotonya akan terpajang menjadi cover sampul kaset. So? Fucking got it. My agent thinks it's gonna make me a crossover. No screenplay. That's why I like it. Di masa itu, perfilman Hollywood sedang beranjak naik, yang dimana banyak persaingan pemain-pemain baru. Segala macam dunia hiburan berlomba-lomba untuk mencari perhatian penonton. Mulai dari dunia gelap prostitusi sampai perfilman memiliki banyak peminat dan tak pernah berhenti layaknya kereta yang melaju kencang. Saat pulang, temannya ini mengatakan bahwa pembunuh berantai tersebut sudah merebak dan itu menjadi ancaman yang serius untuk mereka. Namun Maxine tak terlalu menanggapinya. Lalu dia coba mengajak Maxine untuk pergi party di atas bukit tempat kumpulnya orang-orang kaya, tepat di bawah papan tulisan Hollywood. Tapi dirinya menolak mengingat besok pagi dia harus mempersiapkan baju untuk audisi film horor tersebut.
Mendengar itu, temannya ini sedikit kaget. Dia tak tahu jika Maxine bisa berakting di depan kamera selain hanya film ese-ese. Just dying for some good news like that on my own, you know? It'll come. Just gotta work hard. You're not going to stop in a horrible. Pays for shit compared to fuck flicks. Plan. The house is absolutely fabulous. It's right under the Hollywood sign. Okay, you're lost. Be careful walking home. Tak lama, dia pun pulang berjalan di sebuah lorong. Dirinya diikuti oleh seorang pencopet. Untungnya dia membawa pistol kemanapun dia pergi untuk menjaga diri. Alhasil, pencopet ini pun pucat, dan wanita ini pun segera memberinya pelajaran. What were you gonna do, huh? Do you know what happened to the last? Sesampainya di apartemen, dia mendapat sebuah paket yang isinya adalah video dirinya yang sedang syuting di pondoknya Per beberapa belas tahun yang silam. Jelas hal itu mengingatkan Maxine mimpi buruknya atas tragedi tersebut. Hanya dia seorang yang selamat di malam kejadian setelah membunuh Per dengan melindas kepalanya. Kejadian itu masih menghantuinya. Dia merasa bersalah dan takut jika kasus tersebut terungkap oleh polisi. Beberapa hari kemudian, dilaporkan kembali telah terjadi pembunuhan keji yang dialami dua orang gadis di atas bukit Hollywood. Detektif pun segera datang ke TKP untuk mencari keterangan tentang kasus ini. Keduanya adalah teman-teman Maxine yang kemarin mengajaknya untuk ikutan party ke atas bukit. Untungnya Maxine menolak ajakan tersebut. Adegan pun berpindah ke parkiran lokasi syuting. Kaca mobilnya diselipkan sebuah potongan kertas berupa foto dirinya dan teman-teman semasa kecil sewaktu mengisi paduan suara gereja. Dia diminta untuk menghubungi nomor yang tertera jika dirinya tak ingin masuk penjara karena terlibat dalam pembunuhan Per. Unless you wanna find yourself right the way back, will meet me on the 34th floor. Lalu wanita ini pun bertemu dengan seorang pria detektif swasta yang bernama John Labatt. Dia mengaku disewa seseorang untuk bertemu dan berbicara dengan Maxine. Wanita muda ini masih belum mengerti apa yang diinginkan John. Namun dia coba mencari tahu apakah ini ancaman yang serius buatnya atau hanya sekedar ingin menjatuhkan nama besarnya. John mengingatkan lagi masa lalunya yang dimana Maxine terlibat dalam pembunuhan itu takkan bisa lepas begitu saja. Mereka mengancamnya bahwa nama besarnya akan runtuh dalam sekejap jika mereka memberitakan hal ini ke media. Maxine pun sedikit khawatir lalu coba menyogok dengan sejumlah uang. Namun John menegaskan ini bukan soal uang melainkan sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, Maxine diminta untuk datang menjumpai bos besar mereka di atas bukit jika dia ingin tetap mengejar popularitasnya di kota ini. Sesampainya di apartemen, para detektif segera menghampiri Maxine untuk menanyakan teman-teman yang sudah menjadi korban pembunuhan misterius. Mereka mencari info yang berkaitan dengan wanita ini, namun Maxine tak memperdulikan keduanya. Tabby Martin, we understand there. Something happened? They are your friends, aren't they? Don't talk to police. Segera dia pun mencari tahu pembuat kaset video porno dirinya itu dengan menanyakan pada temannya. Dia ingin melacak siapa orang yang coba mengusik hidupnya. Can check some old order forms and call. Thanks. Sang sutradara lalu membawa Maxine ke lokasi syuting film horor tersebut. Dia pun mengatakan bahwa produser mereka ragu untuk memakai Maxine menjadi pemeran utama di film itu, mengingat dia adalah bintang film dewasa. Tetapi wanita ini coba membelanya karena melihat aktingnya yang begitu memukau. Dia yakin Maxine bisa memerankan film itu dengan baik. Terlihat sebuah rumah tua yang cukup menyeramkan untuk lokasi syuting tersebut. Seketika Maxine pun kembali teringat dengan Per. Bayangan nenek tua itu sedang menatapnya di balik jendela. iPhones on 900 screens. Are you listening to me? Yeah. To stay here, you must make it your obsession. I never get a taste for you again. The beast will spit you right back out where you came from. Di saat yang sama, masyarakat Los Angeles sedang demo soal film-film porno yang sudah merebak, sehingga mereka menuntut agar menghentikan produksi film-film dewasa tersebut. Mereka tak ingin efek negatif dari film-film itu merusak generasi bangsa. Sementara Maxine menyadari dia diikuti oleh John Labatt, dia merasa risih melihat pria ini menguntitnya kemanapun.
hingga dia turun lalu menghajar pria tersebut sampai babak belur. Kekesalannya benar-benar dia lampiaskan agar pria ini tak lagi mengganggu hidupnya. Wanita ini pun segera menjumpai Teddy untuk meminta bantuan. Maxine merasa hidupnya semakin terancam dan selalu diteror oleh John. Teddy yang sedari awal sudah membantu Maxine dan berjanji menjaganya, maka dia pun akan segera mengambil tindakan untuk pria itu. Akibat dari perlakuan Maxine ke John, maka sang pembunuh misterius pun segera menghabisi temannya Maxine, si negro penjaga toko. Dengan sadis, pria ini pun dibantai dan wajahnya ditinggalkan cap sebuah logo yang sama dengan wajah dua teman wanitanya, seperti aliran sesat dengan logo bintang yang menyeramkan. Di pagi hari, Maxine pun kaget melihat keramaian di sekitar tempatnya, dan dia menyadari temannya sudah menjadi korban juga oleh si pemburu malam. Ternyata bukan hanya wanita yang masuk list dalam pembunuhan itu, melainkan semua orang yang dekat dengannya menjadi target. Adegan berpindah ke kamar mayat. Detektif ini pun coba membahasnya dengan Maxine. Dia membutuhkan info dari wanita ini agar segera dapat meringkus penjahat tersebut. Dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan malah membuatnya terdiam. Dia juga tak ingin para polisi ini tahu kasusnya di masa silam. Maxine jadi serba salah menghadapi ini semua. Begitu banyak korban di depan mata, bahkan teman-teman dekatnya sendiri, dan saat ini hanya dirinya yang masih selamat. Maxine pun tak tahu harus menjawab apa, hingga dia pun pergi begitu saja. Can I go? I'm gonna be late. I know you don't think you can trust me, but all I want to see is this. You're supposed to help me save the next girl's hand to God. What am I supposed to do? Di lokasi syuting, dia berkenalan dengan salah satu pemain. Dia mengatakan pada Maxine bahwa malam ini dirinya diundang untuk bertemu produser besar di atas bukit Hollywood. Dari sini Maxine mulai menyadari setiap pemain film muda yang pergi ke sana dengan alasan ingin party atau diundang, maka akan jadi korban pembunuhan seperti yang dialami kedua temannya. Dia seperti mendapat petunjuk tentang pembunuhan berantai ini. Di saat yang sama, John Labat seketika muncul dan segera mengejar Maxine dengan pistol. Wanita ini pun berusaha melarikan diri. Sepertinya kali ini John benar-benar ingin menghabisinya atau membawanya ke atas bukit seperti perintah bosnya. Dengan sekuat tenaga, Maxine pun menghindar, dan beruntungnya salah satu security muncul yang membuat John terhenti. Setelah situasi aman, dia pun pergi. Namun seketika dia kembali ditegur oleh sang sutradara untuk sekedar mengingatkannya bahwa dia harus fokus untuk memainkan peran ini, yang dimana hari Senin mendatang syuting akan segera dimulai. Dan wanita ini meminta Maxine untuk menyingkirkan semua masalahnya agar semua berjalan sempurna. Maxine yang sangat memimpikan posisinya saat ini pun memahami dan menuruti apa kata sutradara tersebut. Dia tak ingin kehilangan kesempatan emas ini hanya karena masalahnya di masa lalu. Di tengah malam, dia pun menjebak John di sebuah diskotik. John yang melihatnya pun segera memburunya. Namun kali ini, Teddy beserta anak buahnya sudah bersiap untuk menghabisi pria yang satu ini. Dan dengan sadis, John pun dibantai dengan mesin pres dalam keadaan hidup-hidup di dalam mobilnya sendiri. I got a reputation. You do got the devil in you. Come on, you gonna need my help, Maxine. Just give us a threat message. Give us threat message. Masalah Maxine pun selesai untuk sesaat. Orang yang coba menghambat karirnya sudah musnah dan dia tak lagi hidup dalam ketakutan. Dengan semua kasus pembunuhan teman-temannya itu, maka membuat Maxine tak tinggal diam. Dia juga penasaran siapa dalang di balik ini semua. Maka dia pun coba mendatangi bukit Hollywood tersebut. Sementara dua detektif mengikutinya dari belakang. Dengan membawa pistol, perlahan dia masuk. Terlihat banyak alat-alat syuting beserta kaset-kaset video berada di dalam kotak. Setelah naik ke atas, Maxine pun terpaku mendengar suara anak kecil yang tak lain adalah rekaman dirinya saat sedang latihan untuk paduan suara gereja. Yang merekam video itu adalah ayahnya sendiri, yang dimana ayahnya adalah seorang pendeta di kampungnya. Ayahnya sangat ingin Maxine menjadi bintang di gereja dengan segala kemampuan yang dia miliki. Namun takdir berkata lain. Maxine malah menjadi bintang film dewasa dan kehidupannya sangat kacau dengan segala hingar-bingar di dunia hiburan tersebut.
My beautiful little Maxine. Hollywood stole you from me, like so many other poor brainwashing our youth, turning them into many other grieving parents like me have come forth to expose. Ayahnya Maxine berniat baik dengan menyadarkan anaknya dari perbuatan dosa yang selama ini dia lakukan. Namun caranya yang salah. Dia membantai semua artis-artis muda dan menganggap mereka tersesat. Tanpa sengaja, dirinya pun terkejut melihat koper yang berisi potongan tubuh teman barunya yang dia kenal di lokasi syuting kemarin siang juga telah menjadi korban berikutnya. Ternyata The Night Stalker yang selama ini menjadi misteri dan belum terpecahkan adalah ayahnya sendiri. Dia pelaku utama di balik banyaknya korban pembunuhan itu, termasuk teman-teman Maxine di dunia hiburan. Dengan cara ini, ayahnya coba menelusuri jejak Maxine dan memerintahkan John Labatt untuk melacaknya. Dia juga mengaku membuat film dokumenter yang dimana setiap aksi yang dia lakukan akan direkam dan disiarkan di seluruh dunia agar pemain-pemain film tersebut segera bertobat. Dan kali ini dia ingin membersihkan dosa-dosa Maxine dengan membuatnya menjadi pertunjukan puncak dari proyek besarnya itu. Syuting pun akan segera dimulai dengan kru yang sudah dipersiapkan. Maxine diikat dan akan dieksekusi seperti yang lainnya. Dengan ketakutan dia pun coba memberontak, namun itu hanya sia-sia. The Lord God is the cult it is. Look, the devil is real and he deserves. Aksinya ini sudah lama dia rencanakan, dan sebagai seorang ayah, dia merasa gagal mendidik Maxine menjadi anak yang baik. Maka untuk menebus rasa bersalahnya, dia pun harus mengorbankan putrinya ini. Have come to save all life. Play along with Daddy now. It's your big success. Denounce your life of. Namun seketika detektif pun muncul coba menyelamatkannya. Mereka segera menghentikan kegiatan sesat ini. Perang pun tak bisa dihindari. Semua kru menyerang kedua detektif tersebut. Sementara Maxine berupaya menyelamatkan diri dari kekacauan. Banyak kru yang tewas dari aksi tembak-menembak ini. Kedua detektif pun juga terkena tembakan hingga mati di tempat. Maxine yang sudah melepaskan diri melihat ayahnya naik ke puncak dan segera mengejarnya. Namun pria tua ini juga terkapar karena tak bisa menghindari peluru, hingga dirinya pun pasrah di hadapan putrinya itu. I tried to give you what you wanted, but I created a monster. FBI pun turun ke TKP untuk mengamankan lokasi. Maxine diminta untuk berhenti dan menyerahkan ayahnya ini ke polisi. Namun dia yang terlanjur dendam karena menyadari ayahnya adalah pelaku utama. Maka dia pun mengabaikan perintah FBI tersebut dan segera mengeksekusinya dengan sadis, seperti yang dilakukan ayahnya selama ini kepada para korbannya. You found me, Daddy. You gave me just what I need. Akhirnya, dengan segala kerja keras dan pencapaiannya, Maxine pun berhasil meraih mimpinya untuk terkenal. Terlepas dari segala kontroversi yang ada, film Puritan 2 berhasil dia mainkan dengan sukses yang luar biasa dan nama besarnya kembali melambung karena telah mengungkap pemburu malam atau The Night Stalker yang telah menggegerkan kota Los Angeles. Dia pun berjalan di karpet merah dan diwawancarai oleh para awak media yang terkenal di Amerika. You're in one of the biggest movies in America. People at home watching you tonight. Any words of encouragement? You gotta be willing to do whatever it takes. It's hard work. It's my daddy always used. Film pun selesai.